semuanya, selamat datang kembali di video Praktikum Linux. Pada video kali ini, kita akan mempelajari networking dan remote Linux. Pada praktikum ini, Linux yang berjalan di VirtualBox berperan sebagai server, sedangkan Windows pada laptop berperan sebagai klien. Nah, sebelum mulai, pastikan dulu pengaturan network pada CentOS-nya ini sudah menggunakan bridge adapter. Karena di sini saya belum, jadi kita akan menggantinya. Kita pilih di bagian basic, di bagian network. Nah, ini di attach to, kita ganti NAT menjadi bridge adapter. Klik OK. Setelah itu, kita jalankan CentOS-nya. Masuk, kita buka terminal terlebih dahulu. Kita ketik pwd untuk melihat posisi direktori saat ini, lalu kita ketik ls untuk melihat daftar file atau folder yang ada pada direktori tersebut. Kita akan masuk ke folder project, jadi kita pilih cd project, enter. Setelah masuk, kita akan menampilkan isi file data txt nya. Kita klik chat data.txt, enter. Nah, selanjutnya kita akan melihat alamat IP Linux dengan mengetik IPA. Nah, di sini IP yang saya peroleh adalah ini. Nah, alamat tersebut merupakan IP address Linux yang akan digunakan untuk proses komunikasi jaringan. Selanjutnya, setelah mengetahui IP address, langkah berikutnya adalah melihat gateway dengan mengetik IP root, enter. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat jalur jaringan yang digunakan Linux untuk mengakses jaringan lain maupun internet. Kemudian kita akan melihat interface jaringannya. Kita klik perintah IP link, enter. Ini. Perintah ini menampilkan perangkat jaringan yang dimiliki Linux serta statusnya. Selanjutnya, kita akan menguji koneksi internet dengan mengetik ping 8.8.8.8, enter. Jika muncul balasan alamat tersebut seperti ini, berarti Linux sudah terhubung ke internet. Untuk menghentikannya, kita klik ctrl+C. Selanjutnya, kita akan membuka command prompt untuk menguji IP ini yang setelah kita dapatkan dengan mengklik ping 192.168.0.93. IP ini disesuaikan dengan IP yang kalian dapatkan setelah mengetik perintah IPA. Selanjutnya kita enter. Nah, seperti ini. Muncul pesan berurutan. Kalau muncul reply from, berarti Windows dan Linux sudah berhasil terhubung dalam satu jaringan. Selanjutnya kita kembali ke Linux dan klik host name untuk melihat nama host server. Nah, di sini ini nama host servernya localhost. Kemudian kita akan mengetik hostname ctl untuk melihat informasi secara lebih lengkap seperti hostname, sistem operasi, kernel, dan arsitektur. Nah, selanjutnya kita akan mengecek layanan SSH dengan perintah systemctl status sshd, enter. Nah, sini sudah ada tulisan aktif running. Nah, SSH itu apa? SSH merupakan layanan yang memungkinkan akses Linux dari perangkat lain melalui jaringan. Karena di sini sudah aktif, sekarang kita masuk ke tahap remote Linux dari Windows. Kita buka lagi command prompt-nya, kemudian ketik SSH nama user at IP yang tadi kita dapatkan. Ini. Klik enter. Nah, jika muncul seperti ini, kita pilih yes. Lalu masukkan password user ini. Klik enter. Nah, jika sudah masuk ke sini berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba beberapa perintah Linux. Kita klik pwd untuk melihat direktori saat ini. Kita ada di home, lalu klik ls cd project data.txt. Nah, perintah-perintah tersebut dijalankan dari Windows, namun dieksekusi langsung pada Linux server. Selanjutnya kita akan mengecek user yang sedang digunakan menggunakan perintah who am I. Nah, di sini muncul ya CentOS AEO. Selanjutnya kita akan mengetik perintah who untuk melihat siapa saja yang sedang login. Nah, di sini CentOS AEO di lokal sama di sini. Terakhir, untuk melakukan transfer file melalui jaringan dapat menggunakan perintah scp/home/ nama user
slice project atau folder yang akan ditransfer, terus nama filenya, kemudian step 2. Di sini ini ketik tujuan penerimanya, lalu add, masukkan ini IP yang tadi. Home up to enter. Nah, kita pilih yes, kita masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti datanya sudah berhasil ditransfer. Menerangkan perintah SCP ini. Jadi, SCP ini digunakan untuk menyalin file dari satu user atau perangkat ke user maupun perangkat lain melalui jaringan dengan aman. Nah, demikian praktikum networking dan remote Linux. Pada praktikum ini kita telah mempelajari cara melihat konfigurasi jaringan Linux, menguji koneksi menggunakan SSH untuk meremote akses, serta melakukan transfer file menggunakan SCP. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.